Sekali penunggunya menandaimu, cepat atau lambat, kau akan dipanggil masuk. Tahun 1992, Wicaksono seorang mahasiswa perantauan di Yogyakarta sedang nongkrong di angkringan dekat alun-alun selatan bersama 3 temannya, Bambang, Rudi, dan Eko. Malam itu, obrolan mereka beralih ke cerita urban legend tentang pohon beringin kembar yang berdiri di tengah lapangan. Katanya, kalau kau bisa berjalan lurus menembus di antara kedua beringin itu dengan mata tertutup, semua keinginanmu akan terkabul, ujar Bambang sambil menyesap wedang jahe. Eko menimpali, tapi hati-hati, banyak yang bilang penunggunya suka menyesatkan, orang bisa berbelok tanpa sadar, atau malah tersandung dan pingsan. Wicaksono, yang tidak percaya hal mistis, menerima tantangan itu. Kalau cuma jalan lurus doang sih gampang, nanti tengah malam kita coba, katanya mantap. Namun pemilik angkringan, seorang bapak tua bernama Pak Mantri, memperingatkan, "Nak, jangan main-main. Penunggunya itu bukan hanya legenda, banyak yang dibawa setelah gagal menembus di antara pohon itu." Tengah malam, alun-alun sepi. Hanya suara serangga malam dan tiupan angin yang terdengar. Lampu-lampu jalan memberi cahaya remang di sekitar lapangan, sedangkan 2 pohon beringin besar tampak seperti bayangan raksasa yang menjulang di tengah. Wicaksono berdiri di ujung lapangan dengan kain penutup mata. Bambang dan Rudi bertugas mengawasi dari jarak jauh, sementara Eko merekam dengan handicam. Begitu Wicaksono mulai melangkah, ia merasa tanah di bawah kakinya sedikit bergeser. Angin bertiup kencang, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan pelan, padahal di sekitar tidak ada acara apapun. Setiap langkah terasa lebih berat, dan arah langkahnya mulai menyimpang meski ia yakin berjalan lurus. Dalam benaknya, ia melihat sekilas bayangan perempuan berambut panjang duduk di akar beringin, tersenyum sambil melambaikan tangan. Ketika kain penutup mata dilepas, ia terkejut melihat dirinya berada jauh dari posisi kedua pohon itu. Rudi bersumpah ia melihat Wicaksono berjalan berputar seperti menghindari sesuatu yang tak terlihat. Keesokan harinya, Wicaksono mendatangi Mbah Darmo, juru kunci keraton yang dikenalnya lewat kenalan dosen. Setelah mendengar cerita semalam, Mbah Darmo menghela napas. Beringin kembar itu punya penjaga. Ada 2 sosok, satu prajurit tinggi berbaju hitam, satunya perempuan cantik berselendang hijau. Mereka menjaga pintu yang terletak di antara kedua pohon itu, pintu menuju alam yang tidak semua manusia boleh lihat. Menurut Mbah Darmo, orang yang mencoba menembus beringin dengan hati tidak tulus atau sekadar untuk pamer akan dibuat tersesat. Kadang, mereka hanya berputar di tempat, tapi ada juga yang dibawa masuk ke alam lain. Kalau kamu melihat perempuan itu melambaikan tangan, berarti dia sudah menandaimu, kata Mbah Darmo dengan tatapan serius. Hati-hati, dia mungkin akan memanggilmu lagi. Beberapa malam kemudian, Wicaksono mulai mengalami mimpi aneh. Ia berada di alun-alun pada malam berkabut, dan perempuan berselendang hijau itu berdiri di antara beringin, memanggilnya. Suara gamelan mengiringi langkahnya menuju pohon. Mimpi itu datang berulang-ulang, membuatnya gelisah. Bambang, Rudi, dan Eko yang tahu cerita ini mulai khawatir. Apalagi Rudi mengaku pernah melihat sosok perempuan itu mengintai dari balik beringin saat mereka pulang malam pertama. Suatu malam, tanpa sadar, Wicaksono berjalan sendirian ke alun-alun. Langkahnya ringan, seolah dituntun. Ketika ia hampir mencapai beringin, angin bertiup kencang dan kabut turun dengan cepat, menutupi sekelilingnya. Di tengah kabut, ia melihat 2 sosok, prajurit berbaju hitam berdiri tegak dengan tombak, dan perempuan berselendang hijau tersenyum. "Ayo masuk, lihat dunia kami," bisiknya. Saat Wicaksono hampir melangkah di antara kedua pohon, suara keras memanggil namanya. Ternyata Pak Mantri, pemilik angkringan, berlari menghampiri. Ia menarik Wicaksono keluar dari kabut, dan seketika angin berhenti, kabut menghilang. Wicaksono pingsan dan baru sadar keesokan paginya di rumah kosnya. Anehnya, di pergelangan tangannya ada bekas merah seperti lilitan gelang daun, yang tidak bisa hilang meski sudah dibersihkan. Pak Mantri datang menjenguk dan berkata, "Kau beruntung masih bisa kembali. Tapi tanda itu artinya mereka sudah mengenalmu. Suatu saat, jika mereka memanggil lagi, tak ada yang bisa menghentikan." Sejak kejadian itu, Wicaksono tidak pernah lagi berani mendekati beringin kembar.
Namun, setiap kali ia melewati alun-alun selatan, ia merasa sepasang mata mengawasinya dari balik dedaunan lebat menunggu saat yang tepat untuk memanggilnya kembali.